Halo Sobat Literasi, selamat datang di podcast Bukum Tapis Bulungan, sebuah ruang podcast yang menghadirkan cerita, inspirasi, dan gerakan nyata untuk membangun literasi di tengah masyarakat. Bersama saya, Ulfi Saadah, akan mengupas tuntas isu di dunia literasi. Kali ini hadir bersama kita Bunda Literasi, Ibu Sri Nur Handayani, sosok inspiratif yang menggerakkan literasi anak dan keluarga di Kabupaten Bulungan. Baiklah, mari kita sapa terlebih dahulu narasumber kita pada sesi kali ini. Halo Ibu, Halo Mbak Ulfi, bagaimana kabar baik Ibu? alhamdulillah hari ini sehat, dan juga ya saya sebagai Bunda Literasi mengucapkan terima kasih nih pada hari ini telah diundang dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah dalam kegiatan Bukum Tapis pada hari ini. Terima kasih sekali lagi Mbak Ulfi. Ya, Alhamdulillah terima kasih kembali Ibu. Ibu, minggu ini agendanya apa nih terkait literasi? Oh iya, pada minggu ini kemarin kita berkunjung nih ke Taman Baca Masyarakat yang ada di Lopon, Taman Baca Masyarakat Bina Harapan, dan juga kita langsung menyapa anak-anak di sana. Kebetulan di sana juga selain taman baca ada pondok belajarnya anak-anak Punan Penisir. Dan kita juga langsung menyapa anak-anak di sana rumah belajar Punan Pesisir. Wah, tentu aktif sekali ya Bunda dalam dunia literasi anak. Nah, menurut Bunda nih, seberapa penting kita membiasakan budaya membaca sejak dini dalam meningkatkan literasi anak? Ya, pertama-tama ya Mbak Ulfi, kita harus tahu dulu, memahami dulu apa itu literasi. Literasi bukan hanya kemampuan membaca atau kemampuan menulis, tetapi juga bagaimana kita menyerap informasi yang ada, mengolah sehingga berguna untuk di kehidupan kita. Membangun budaya literasi sejak dini itu sangat penting karena kita membangun pondasi yang kuat yang bertujuan untuk membentuk generasi yang cerdas, kritis, dan juga berwawasan luas dengan menanamkan kebiasaan ya seperti perkembangan kognitif yang merangsang perkembangan otak dan kemampuan berpikir anak. Selanjutnya yaitu meningkatkan kemampuan berbahasa dan bagaimana memperluas kata-kata anak lah ya dengan literasi yang sejak dini. Selanjutnya juga dapat mengembangkan imajinasi, memperluas pengetahuan dan kreativitas dan ide-ide kreatif anak. Dan juga yang tak kalah penting membantu anak memahami emosinya, nilai moral, menumbuhkan empati melalui cerita, serta tak kalah penting yaitu membentuk karakter, menanamkan nilai positif, disiplin dan kemandirian anak tersebut. Wah, tentu penting sekali nih literasi anak sejak dini karena untuk membangun potensi anak mulai dari kecil. Nah, selanjutnya bagaimana sih peran keluarga dan perpustakaan agar anak itu bisa mendapatkan akses bacaan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, Bunda? Ya, baik. Peran keluarga dalam hal ini menyiapkan buku bacaan sesuai dengan minat anak. Tentunya dengan melibatkan anak untuk memilih buku apa yang disukai atau yang diminati, sehingga anak lebih semangat untuk membaca ataupun menggali informasi dari buku tersebut. Dan perpustakaan juga memiliki peran besar dalam akses buku bacaan anak. Dari keluarga dapat memanfaatkan program-program perpustakaan untuk memperkuat literasi di rumah. Keluarga bisa mengajak anak berkunjung nih ke perpustakaan atau taman baca masyarakat yang ada di wilayahnya yang terdekat. Bisa juga menghadiahkan mungkin ada momen-momen tertentu seperti di hari ulang tahun, hari anak ataupun di hari pendidikan. Nah, jadi akses buku untuk di keluarga bisa melalui dari kita seperti menghadiahkan dan juga peran perpustakaan yaitu menyediakan dari akses buku tersebut. Nah, di sini tentunya pada kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa perpustakaan daerah di Bulungan itu membuka layanan yang diantaranya nih Mbak Ulfi, ada seperti di area Tebukayan yang kita biasa ikut serta nih di kegiatan di Tebukayan. Di pada hari Minggu kita juga membuka perpustakaan keliling, tapi kita mangkalnya di area Tebukayan. Nah, juga ada di Posling nih,
Posling bisa berkeliling ke sekolah-sekolah dari sekolah pendidikan anak usia dini, SD, SMP, dan tidak kalah penting yaitu perpustakaan membuka layanan transformasi atau bimbingan belajar bahasa Inggris serta kegiatan dan kerajinan tangan lainnya. Seperti itu yang dari peran keluarga maupun dari perpustakaan. Wah, tentunya keluarga dan perpustakaan itu saling melengkapi ya, Iya, Bunda? saling melengkapi. Keluarga memberikan bagaimana membiasakan untuk anak bisa membaca, menulis atau kegiatan yang lainnya yang berhubungan dengan literasi, sedangkan perpustakaan menyiapkan akses seperti adanya buku ataupun kegiatan program lainnya. Seperti itu Mbak Ulfi. Berhubungan dengan kebiasaan yang dibangun orang tua nih, Bunda, kira-kira kebiasaan kecil apa di rumah yang bisa dibangun orang tua agar anak itu bisa memanfaatkan layanan perpustakaan secara rutin begitu? Ya, cara yang sederhana agar anak mau memanfaatkan buku yaitu pertama-tama kita ciptakan dulu nih lingkungan, situasinya. Mungkin bisa di dalam rumah kita buat pojok baca atau kita ingin anak biasa ya, anak-anak kadang bosan ya dalam ruangan, itu pun bisa kita ciptakan di luar rumah tersebut. Nah, sehingga anak-anak apa sih rasa nyamannya kan kita nggak tahu ya, anak-anak sukanya di luar atau di luar ruangan. Nah, di sini juga kita bisa kaitkan dengan cerita-cerita kehidupan sehari-hari, bisa juga kita buat permainan dengan tebak-tebakan untuk melatih kosakata dan perkembangan kognitifnya. Nah, nih Mbak Ulfi, saya ingin juga pada kesempatan ini ingin bertanya nih kepada anak-anak ya yang ada di Kabupaten Bulungan, bagaimana kebiasaan kalian atau kegiatan yang sederhana yang kalian lakukan di rumah sehingga dapat menumbuhkan semangat untuk berliterasi. Ya, itu yang menjadi pertanyaan ya, untuk jawabannya silahkan nanti di kolom komentar kita. Nah, tentu penting sekali ya Bunda, orang tua membangun kebiasaan anak untuk gemar memanfaatkan koleksi yang ada di perpustakaan. Nah, Bunda, kenapa sih literasi di lingkungan keluarga itu disebut sebagai fondasi utama dalam membangun literasi anak? Literasi keluarga sangat penting ya, karena menjadi fondasi pertama dan lingkungan belajar bagi anak untuk mengenal dunia. Partisipasi keluarga dalam hal ini, literasi adalah kunci menumbuhkan minat baca anak. Dimulai dengan orang tua menjadi teladan atau menjadi role modelnya. Mungkin orang tua biasa ya, kita di rumah ada kegiatan kita membaca koran atau majalah, itu menjadi contoh untuk anak-anak kita di rumah. Dan juga seperti kita bercerita nyaring, menciptakan budaya literasi di rumah. Menyediakan fasilitas dan waktu yang berkualitas sangat membantu anak mengolah juga kecanduan gadgetnya. Biasa anak kan ada mungkin game atau apa, dengan mungkin membaca itu mengalihkan dari kecanduan gadget. Dalam hal ini juga peran keluarga bisa diisi oleh paman, tidak mesti oleh orang tua ya. Peran paman, bibi, kakak dalam mendampingi kegiatan literasi yang ada di rumah. Seperti itu Mbak Lufi. Nah, tentu pondasi-pondasi itu perlu dibangun sejak kecil ya, agar terbangunlah kebiasaan itu hingga dewasa. Nah, berkaitan dengan hal itu, Bunda, kebiasaan kecil apa yang menurut Bunda itu bisa membangun lingkungan yang ramah literasi bagi anak? Kebiasaan kecil yang biasa dilakukan di rumah itu ya, seperti contohnya mungkin dari saya ya, kebiasaan kecil setelah kita membaca atau mengaji, biasa anak-anak itu kita ajak bermain nih, tebak-tebakan. Mungkin kita ada satu huruf yang kita dapat gitu ya, baru kita nanti mengisi kolom-kolom. Mungkin Mbak Ulfi juga biasa ya, biasa misalnya huruf D nih, nama huruf D itu apa, hewan huruf D itu apa, negara D itu apa, seperti itu kan yang tebak-tebakan. Sehingga Betul. bukan hanya kegiatan yang membaca, tapi bagaimana pemikiran anak ini kognitifnya lebih berkembang dan kosakatanya lebih luas dengan kita buat kegiatan tebak-tebakan atau kuis seperti itu. Oh iya Bu, betul sekali. Dengan kebiasaan yang dibangun orang tua kepada anak, itu membuktikan bahwa literasi adalah proses panjang yang perlu dibangun bersama. Nah, sebagai penutup nih Bunda, saya ingin tahu, apa sih harapan Bunda ke depan mengenai masa depan literasi anak di keluarga Kabupaten Bulungan?
Literasi merupakan fondasi peningkatan kualitas sumber daya manusia. Melalui literasi, masyarakat mampu mengakses informasi, meningkatkan keterampilan dan beradaptasi dengan perubahan sosial ekonomi. Sebagai Bunda Literasi, saya berharap anak-anak Kabupaten Bulungan budayakan gemar membaca yang terus-menerus tumbuh dari keluarga, sekolah, dan masyarakat. Sekarang teknologi begitu luas memungkinkan kita untuk terus belajar di mana saja dan kapan saja. Tapi di sisi lain juga teknologi juga membuat kita terkadang terlena, maka daripada itu kita harus mampu memilih dan memilah informasi tersebut. Manfaatkan media digital dengan tepat dan bijak sehingga kita mampu menjadikan anak yang cerdas, kritis, dan berwawasan luas. Jadikan perpustakaan atau taman baca masyarakat sebagai ruang belajar, berbagi informasi, dan berkreasi. Perpustakaan adalah milik bersama. Maka melalui perpustakaan kita dapat meningkatkan literasi, keterampilan, serta kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan. Dengan literasi, kita tidak hanya membuka buku, tetapi juga membuka jendela dunia. Teruslah membaca dan teruslah belajar. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan mari kita bersama-sama dengan semangat Bulungan Bisa kita wujudkan Bulungan yang berdaulat, unggul melalui pembangunan hijau yang berkelanjutan. Salam literasi dari Batas Negeri memberi inspirasi. Terima kasih banyak Bunda atas apa yang telah disampaikan hari ini, tentunya sangat insightful ya teman-teman. Nah, dari perbincangan ini kita bisa paham bahwa literasi anak itu dibangun dari literasi keluarga melalui kebiasaan kecil, kolaborasi antar keluarga, lingkungan, itu bisa membangun adanya literasi anak. Semoga apa yang disampaikan oleh Bunda Literasi hari ini dapat menjadi inspirasi dan pengingat bagi kita untuk terus menumbuhkan budaya literasi kepada anak melalui lingkungan keluarga kita. Saya Ulfi Saadah, pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast Bukum Tapis Bulungan selanjutnya. Salam literasi.